sejumlah harga terutama kebutuhan pokok ya yang cukup naik ya, dan itu memang mungkin salah satu imbas ya dari adanya penurunan nilai rupiah ini ya, yang maksudnya yang sangat dirasakan oleh di bidang ekonomi ya. Berdasarkan data Bloomberg ini, rupiah ini merosot terjun bebas panjang sejarah gitu. Sudah mendekati angka 17.000. Nah, ini kita berharap jangan sampai kejadian 98 terjadi lagi ya pada saat ini. Nah, ini artinya tantangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini untuk mengatasi lah persoalan tentang nilai rupiah ini gitu ya. Tangkal mengulang sejarah Krismon. Sejumlah pakar ekonomi meramal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa menembus angka Rp18.000 per US dollar. Ini tentunya menjadi tamparan keras bagi wajah perekonomian nasional. Hal tersebut bukan sekadar angka psikologis di pasar valuta asing, namun sebagai refleksi langsung dari rapuhnya sistem ekonomi yang seharusnya sudah jauh lebih tangguh setelah lebih dari 2 dekade reformasi. Di hari pertama, rupiah kembali ke pasar spot setelah libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah. Kurs rupiah merosot jauh mendekati Rp17.000. Pada Senin 7 April 2025, rupiah di pasar spot dibuka di titik rendah Rp16.898 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah semakin terprosok hingga menyentuh 16.941 pada pukul 09.52 waktu Indonesia Barat. Angka ini membawa nilai tukar rupiah ke titik terendah sepanjang masa, bahkan menandingi rekor terendah di Rp16.650 pada masa krisis moneter atau Krismon 1998. Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan, meramal rupiah akan tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, anjloknya rupiah itu sebenarnya tidak mengejutkan. Tinggal menunggu waktu saja karena secara fundamental Indonesia tidak ada kekuatan untuk menahan rupiah. Analis mata uang Do Financial Futures, Lukman Leong, meramal rupiah bisa melemah mencapai Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu negara tetangga Singapura, Channel News Asia atau CNN melaporkan bahwa nilai rupiah terhadap dolar ambruk tak lama setelah pembukaan pasar usai libur panjang. Ambruknya rupiah ini disebut-sebut sebagai imbas penetapan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemudian ada Al Jazeera yang mengabarkan penurunan nilai tukar rupiah sebesar 8% sejak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Menurut media ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada posisi terendah sepanjang sejarah. Sayangnya, terprosoknya nilai mata uang Republik Indonesia ini justru membuka borok lama yang belum benar-benar disembuhkan dari ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Minimnya nilai tambah ekspor, lemahnya sektor industri, serta respons kebijakan yang seringkali lambat dan reaktif. Kondisi saat ini tentu berbeda dari 1998. Indonesia tidak lagi terjebak dalam utang luar negeri jangka pendek dari sektor swasta dan sistem perbankan yang lebih stabil. Namun, tekanan global saat ini, terutama dari agresivitas kebijakan moneter Amerika Serikat, perlambatan Tiongkok, dan ketegangan geopolitik, membuat ketahanan ekonomi nasional diuji secara ekstrim. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas makro. Tidak cukup hanya dengan intervensi pasar falas, diperlukan juga kebijakan suku bunga yang sinkron dengan pengetatan global dan stimulus fiskal yang diarahkan secara strategis. Pemerintah harus mempercepat pembangunan industri dalam negeri yang mampu mengurangi ketergantungan pada barang impor, terutama untuk sektor energi dan pangan. Substitusi impor bukan hanya strategi, tapi keharusan dalam menghadapi tekanan eksternal. Ekspor Republik Indonesia masih terlalu bergantung pada komoditas mentah yang rentan fluktuasi harga. Pemerintah harus mempercepat hilirisasi industri dan mendorong ekspor produk dengan nilai tambah tinggi untuk memperkuat cadangan devisa secara berkelanjutan. Dalam situasi krisis, masyarakat dan pasar membutuhkan kepastian arah, bukan sekadar retorika. Pemerintah harus terbuka terhadap tantangan ekonomi yang ada dan menyampaikan langkah konkret yang sedang dan akan diambil. Transparansi
adalah salah satu alat untuk menjaga kepercayaan pasar. Pemerintah harus menjadikan momen ini sebagai titik balik, bukan sekadar masa sulit yang coba dilalui dengan tambal sulam kebijakan jangka pendek. Ini saatnya menata ulang prioritas pembangunan ekonomi secara serius, memperkuat sektor real, memperluas basis ekspor, dan melepaskan ketergantungan berlebihan terhadap utang dan komoditas. Indonesia butuh strategi ekonomi yang bukan hanya menenangkan pasar, tetapi juga memberikan harapan nyata bagi rakyat. Pemerintah harus berhenti bersikap reaktif dan mulai membangun narasi serta kebijakan yang antisipatif. Biarlah krisis moneter 1998 hanya menjadi sejarah. Biarlah itu menjadi pengingat, bukan menjadi tragedi yang berulang. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana. Saya Muharram Chandra Lugina. Saya Triadi Ismoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tangkal mengulang Krismon. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam dengan berlangganan Lampung Pos ID. Kawan-kawan juga bisa memberikan masukan untuk tema bedah tajuk yang akan datang di kolom komentar. Oke. Halo lo, Woro ini masih dalam suasana lebaran ya. Sebelumnya kita mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya buat semua pemirsa dan pendengar maupun subscribe kita ya. Yang ada dimanapun berada. Oke. Tema kita kali ini tentang apa ini? Krismon tadi ya, sudah di-spill di awal. Ambruknya nilai rupiah kita ya setelah beberapa saat ya. Dari mulai sebelumnya dilantik presiden kita Prabowo Subianto hingga hari ini ya. Rupiah juga masih belum menunjukkan stabil gitu. Gimana Alulu? Menurut sudut pandang pakar ekonomi Lampung ini. Ya mungkin ini ya karena ini juga emang kita baru ketahui bahwa adanya peralihan ya dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru dan mungkin belum 100 hari ya kita ini ya masa pemerintahan yang baru. Terus juga di satu sisi juga kita ada efek juga ya dari ekonomi dunia ya yang sangat mempengaruhi juga kondisi khususnya rupiah ya yang sekarang kita ketahui bahwa nilainya sudah ada di angka 16.000 lebih ya 16.600 sampai 700 ya. Dan itu emang cukup mengkhawatirkan juga ya karena itu juga sangat mempengaruhi iklim perekonomian ya di Indonesia ya, dan kita juga bahwa efek lebih jauhnya bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil ini cukup mempengaruhi ya masyarakat di kalangan menengah ke bawah ya, dan itu juga udah cukup lama juga sih masyarakat rasakan ya dengan adanya berbagai harga-harga yang udah mulai naik ya, apalagi kemarin ditambah lagi dengan adanya Lebaran Idul Fitri ya, dan sehingga kita juga ketahui bahwa harga-harga juga sudah mulai agak ya mungkin malah sebelum dari puasa juga ya kita bahwa merasakan masyarakat menengah ke bawah udah merasakan ya adanya gejala-gejala sejumlah harga terutama kebutuhan pokok ya yang cukup naik ya, dan itu memang mungkin salah satu imbas ya dari adanya penurunan nilai rupiah ini ya yang maksudnya yang sangat dirasakan oleh di bidang ekonomi ya. Bener ya, jadi kan masyarakat Indonesia kali ini juga mendapatkan tantangan ya. Sebelumnya ada gas 3 kilo, terus juga harga sembako yang naik. Nah kali ini rupiah ya. Dan ini kan menjadi sorotan banyak pihak Alulu Bandung ya. Apalagi kan di tengah sekarang lagi krisis global, terus ekonomi global yang tidak menentu ya kan, terus sektor politik juga yang tidak ada kepastian ya. Nah ini menjadi sorotan banyak pihak dan ekonomi kita juga melemah. Bahkan Menteri Keuangan kan
mengingatkan ya pada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha untuk bersiap-siap dan waspada ya mengenai ekonomi kita, apalagi ekonomi dunia. Presiden Amerika juga dan Cina ya sedang pasar bebas, perang dagang, dan Indonesia juga terkena dampaknya. Ya, betul. Nah ini sangat menjadi sorotan ya. Betul. Ya saya sih berharap para petinggi-petinggi negeri ini bisa mencari solusinya ya. Bank Indonesia bisa melakukan intervensi atau sentuhan-sentuhan agar rupiah ini bisa bangkit kembali gitu kan. Terus juga berbagai pihak bisa menekan harga bahan pokok dan harga sebagainya ya. Karena kan rupiah itu anjlok nih kan juga berdampak pada sektor ekonomi. Kemungkinan barang-barang bisa naik ya, apalagi yang impor kan. Terus bahkan utang juga pasti membengkak ya karena rupiah anjlok. Nah ini harus benar-benar dicarikan jalan dan solusinya secara serius gitu ya Mbak Dok. Tapi berdasarkan data juga ya di hari pertama pembukaan di pasar uang ya rupiah itu sudah mulai terjun bebas gitu anjlok ya. Bahkan menurut majalah Bloomberg berdasarkan data Bloomberg ini rupiah ini merosot terjun bebas panjang sejarah gitu sudah mendekati angka 17.000 gitu. Itu juga menjadi perhatian kita bersama gitu. Nah, ini perlu upaya serius dari pemerintah untuk bersama-sama mengembalikan kondisi ekonomi. Seperti tadi yang di Spilworo juga perekonomian kita terasa banget itu pas Ramadan kemarin ya, Roy ya. Terus berlanjut sampai sekarang gitu. Mungkin tadi salah satunya juga dampak dari perekonomian global. Kalau mungkin contoh kecilnya itu ya bahan sembako lah ya. Kalau mungkin kemarin puasa, Ramadan, Idul Fitri tuh sembako tuh masih lumayan stabil gitu. Tapi ketika sekarang pasca Lebaran biasanya harga mulai turun lagi. Nah ini justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Ya ini, kita kondisi ini juga ya cukup ini ya. Beberapa pengamat juga malah memperkirakan bahwa pelemahan rupiah itu kan terus berlangsung ya. Bahkan bisa sampai nembus di angka 20.000 ya. Itu makanya tadi seperti kata Woro ya sekarang pejabat-pejabat ya yang khususnya bergerak di bidang perekonomian itu terutama Bank Indonesia itu harus bisa memberikan efek memberikan efek agar untuk jangan sampai lah nilai rupiah kita sampai anjlok yang sampai ke angka di 20.000 ya. Karena itu kan sangat berbahaya juga bagi stabilitas negara juga ya. Kalau udah sampai ini ya, dan sehingga mereka harus secara ini cepat-cepat loh mencari formulasi ya, strategi yang tepat untuk bisa menahan agar emang rupiah itu kembali ke nilai yang normal loh, sehingga perekonomian juga nanti bisa terangkat kembali ya. Dan itu harus menjadi sebuah perhatian juga dan menjadi sebuah tantangan cukup besar ya bagi pemerintahan Presiden Prabowo ya. Dan sebelum nanti 100 hari kedua ya, 200 hari kedua itu harus emang benar-benar ini harus menjadi perhatian yang cukup diseriusin lah ya untuk khususnya di pembantu-pembantunya di bidang ekonomi ya. Ya benar. Karena ini kan tantangan ya, lagi-lagi tantangan di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Lagi pula Indonesia kan juga punya pengalaman ya, Alur Badur pada 98 ya. Sebelumnya kan kita ada krisis moneter tuh kan. Banyak sektor ekonomi yang luluh lantah ya. Ambruk, bahkan juga ditambah dengan konflik ya kan, konflik masyarakat, konflik politik, konflik etik, dan kerusuhan. Nah, ini kita berharap jangan sampai kejadian 98 terjadi lagi ya pada saat ini. Nah ini artinya tantangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini untuk mengatasi lah persoalan tentang nilai rupiah ini gitu ya. Jangan ya, kita sudah kasihan lah ibu-ibu pedagang kecil, harga-harga pada naik ya, terkena dampak dari ekonomi yang lemah ini gitu kan. Artinya ya perlu petinggi negeri itu mencari solusi ya, jangan buang badan, bukan malah gegaya-gayaan ya, tapi bener lah, cobalah dipikirin nasib masyarakat di bawah ini gitu ya Manur. Ya, apalagi dengan efisiensi ya, dengan adanya efisiensi dari yang dicanangkan oleh Presiden ya, kita emang pejabat juga harus bisa mengikutin loh efisiensi itu ya, dan itu juga mungkin bisa juga menjadi salah satu solusi ya dari efisiensi itu, anggarannya mungkin bisa untuk juga membantu loh untuk menstabilkan harga rupiah ini di pasaran ya, sehingga nantinya kita bisa perekonomian juga bisa normal kembali, kehidupan juga masyarakat bisa adem ayem gitu loh. Jangan sampai dengan ada efisiensi malah nambah ini ya, nambah nilai rupiah malah tambah anjlok gitu loh. Tapi setidaknya dengan adanya efisiensi inilah bisa lah pemerintah membantu untuk ikut juga
memperbaiki lah ya Ya. dari sisi perekonomian yang terjadi saat ini sehingga kedepannya kita bahwa ekonomi ini ya memang harus benar-benar siap gitu loh. Ya. Kita walaupun apapun terpaan yang terjadi ya pemerintah harus emang udah siap loh, udah punya plan A plan B ya gimana mengatasi adanya terpaan apa cobaan seperti ini, plan A-nya, plan B sampai sekian plan-plan lah untuk bisa menstabilkan ya perekonomian di Indonesia ini karena ekonomi kan kita ketahui juga menyangkut semua sektor ya. Benar. Karena berimbasnya ke segala sektor. Iya. Karena ekonomi itu khususnya ya nanti itu di harga-harga ya yang sangat selama ini menjadi sebuah sorotan dan menjadi sebuah beban sebenarnya bagi masyarakat dari menengah ke bawah ya. Sebenarnya pelemahan ekonomi juga dampak terasnya juga terasa sudah mulai lama ya. Iya. Mulai dari banyaknya angka pengangguran kan, PHK, contohnya kayak Seritek juga ada berapa puluh ribu karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Kemudian juga kemarin Ramadan Idul Fitri juga mulai lambah terasa lagi nih, pasar-pasar sudah mulai pertengahan Ramadan mendaki di Idul Fitri juga masih belum ada kelihatan nih pergerakan ekonominya Kelihatan gitu. ekonomi Nah, yang ini ini juga ya. sangat meresahkan ya. Ini juga butuh serius perhatian dari pemerintah untuk segera membalikan persoalan ekonomi ini karena dampaknya juga sangat luas sekali ya Betul. kemaslahatan masyarakat. Ya pakar-pakar ekonomi juga harus bisa memberikan analisisnya ya untuk mitigasi. Iya, masukan-masukan ya yang positif benar ya. untuk memitigasi tentang perekonomian di Indonesia ini kan. Dan pemerintah juga harus mempunyai peran Aware, penting ya, betul. dan peduli ya tentang keadaan perekonomian ini kan. Betul. Jangan sampai di dunia sedang perang dagang dan Indonesia menjadi lulu lantah juga kena imbasnya. Artinya kan ini harus punya strategi yang konkret ya. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, UMKM juga harus bangkit gitu kan. Jangan sampai perekonomian Indonesia ini malah lumpuh dan roboh ya. Ya, kita jangan sampai begitulah ya. Harus cepat nih, gerak cepat, gerak solutif untuk para pemangku kepentingan gitu. Ya betul. Mungkin pemerintah juga bisa lebih ini ya meningkatkan ekspor ya khususnya nilai tambahnya ya. Jadi untuk itu pemerintah emang yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk program hilirisasi itu ya emang harus cepat-cepat digerakkan ya sehingga kita ekspor barang-barang kita ke luar negeri mempunyai bargaining yang lebih tinggi loh daripada kita hanya mengekspor bahan mentah ya. Dan itu sebenarnya bisa sangat merugikan ya sebenarnya kita mengekspor bahan mentah. Jadi sehingga kita harus apa yang dicanangkan oleh Presiden untuk mempercepat hilirisasi memang harus cepat-cepat dilaksanakan. Apalagi kita lihat dengan kondisi sekarang ya itu mau nggak mau loh memang harus gitu loh harus dilaksanakan ya sehingga kitanya juga dari nilai ekspor juga akan bisa bertambah nilainya ya pemasukan bagi negara juga bisa bertambah besar gitu loh. Iya benar. Masyarakat juga harus bisa ya menggeliatkan ekonomi kerakyatan juga. Betul. Jadi pemberdayaan ekonomi lokal, ekonomi nasionalnya harus tetap digaungkan ya. Jangan malah kita menggunakan produk-produk impor dari negara lain ya, dari negara sebelah gitu kan. Nanti kan kita mempunyai kekuatan ya di bidang ekonomi, di Sokoguru ekonomi ya, bidang koperasi, bidang UMKM, khususnya ekonomi yang lokal harus diberdayakan gitu, ya. Karena ini kan sebenarnya tantangan ya, bukan tantangan Indonesia aja, bahkan dunia ya. Sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja gitu kan, masyarakatnya juga sekarang jadi bingung mau gimana gitu kan. Nah pemerintah lah yang harus bisa tampil di garda terdepan ya untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Ya kembali lagi bahwa kita juga walaupun krisis yang terjadi karena ada efek dari faktor luar juga harus kita harus dari internal juga emang harus sudah ada siap gitu loh. Kembali ke yang tadi saya bicarakan bahwa emang pemerintah juga harus sudah siap-siap loh dengan segala kemungkinan yang terjadi ya. Apalagi sekarang bahwa Presiden Trump udah terpilih juga kan udah bikin perekonomian dunia juga agak goyang juga gitu loh. Terus adanya pelambatan di perekonomian Cina juga kan sangat cukup mempengaruhi, tapi tetap kita harus percaya diri ya. Harus percaya diri dengan kemampuan dan kita harus menyiapkan antisipasinya loh dari internal kita sendiri loh sehingga kita bisa menanggulangi lah minimal atau melewati krisis yang terjadi seperti saat ini ya.
paling tidak ya pemerintah juga terus memperkuat perekonomian Betul. kita ya. Kayak misalnya dari segi UMKM-nya gitu, dari kita juga belajar dari Krismon 98 ya. Itu yang mampu bertahan juga salah satunya juga dari UMKM betul. gitu, yang tahan anti badai anti bantingnya bantingnya untuk krisis, melewati krisis. Nah, ini juga yang harus kita support, dukung ya semua masyarakat juga, terutama pemerintah nih untuk memberikan stimulasi agar penyokong perekonomian kita ini tetap tumbuh gitu di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini. Ya mungkin sektor industri juga harus lebih digenjot ya. Karena kita ketahui juga beberapa perusahaan besar juga kemarin sempat memindahkan ya pabriknya ke luar negeri ya. Dan kita berharap bahwa pemerintah juga bisa menggenjot sektor ini untuk bisa ya, kembali tadi bahwa kemarin ada kayak Sritek ya. Kita dengan menggenjot industri juga mungkin bisa menarik juga ya dari tenaga kerja lokal ya, sehingga itu juga bisa membantu lah istilahnya untuk kestabilan ekonomi kita juga ya. Iya, artinya kan kolaborasi semua pihak ya. Dari pemerintahnya, pelaku ekonomi, itu kan masyarakatnya harus berkolaborasi ya untuk sama-sama mempunyai kemauan untuk menghidupkan ekonomi lokal gitu ya. Jangan sampai imbas ekonomi global ini yang sangat luar biasa ya. Nah, artinya kita di internal kita juga bisa untuk terus berkembang. Ekonomi harus tetap jalan kan, karena roda perekonomian harus terus berjalan ya di tengah badai. Nah, pasti kan badai pasti berlalu ya. Kalau kata lagu sih. Tapi karena kita harus benar-benar harus siap siaga untuk menghadapi segala problema yang ada di Indonesia gitu. Ya, artinya ayolah sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama menyelesaikan problematika ekonomi saat ini. Ya, mungkin salah satu juga yang terpenting bahwa pemerintah juga jangan mencela-mencela ya, yang tidak konsisten ya. Karena dengan ketidakkonsistenan juga memberikan akan mengurangi ya kepercayaan publik ya terhadap ini ya, dalam upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi yang sekarang ini ya. Dan itu perlu pemerintah untuk benar-benar transparansi ya terkait langkah-langkah konkret yang harus mereka lakukan ya, sehingga ini akan menambah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha, sehingga diharapkan bahwa kedepannya perekonomian emang bisa cepat tumbuh lagi gitu loh, dan rupiah juga bisa kembali ke angka normal lah ya, ke nilai yang normal, sehingga ya mudah-mudahan bisa memberikan efek yang positif ya nantinya khususnya bagi masyarakat ya, karena kita ketahui bahwa emang tugas pemerintah itu, negara itu ada menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat ya. Iya benar. Nah, ini momentum bagi presiden ya, kepala daerah, gubernur, wali untuk kota, bisa menerima juga masukan ya. Untuk tampil di garda paling depan di tengah-tengah kesusahan masyarakat ya. Nah, ini harus benar-benar mereka itu hadir. Nah, ujian ini harus diselesaikan loh ya para pemimpin negara kita ini ya. Dan mengambil langkah-langkah yang konkret ya, yang nyata ya. Benar-benar. Kita juga sebenarnya harus tetap optimis ya bahwa perekonomian kita tuh bisa kembali normal gitu. Karena Indonesia juga sebenarnya tidak kekurangan sumber daya, kemudian juga SDA-nya juga sangat melimpah sekali ya. Kita juga bisa belajar dari tahun 98 gitu juga, sehingga ya tinggal bagaimana pemerintahnya ya untuk mengelola kelebihan yang keunggulan kita ini ya, dan itu harus menjadi sebuah perhatian yang lebih lah ya, serius dari pemerintah ya. Sehingga jangan sampai lah kita mengalami Krismon kedua kalinya ya. Itu adalah masa sejarah kelam kita lah yang harus kita tinggalkan ya. Jangan sampai terulang lagi ya. Iya, jangan sampai terulang. Kita ambil aja hal-hal positif ya untuk perbaikan aja ya ke depannya ya. Jangan sampai kita juga jangan sampai terulang kembali lah kejadian Krismon 98 itu ya. Iya, itu buruk-buruknya perekonomian lah ya, dan semoga itu tidak akan pernah terulang lagi gitu. Tapi sebenarnya Indonesia, kalau kata Prabowo sih, Indonesia cerah gitu kan. Nah, semoga itu juga menjadi harapan ya. Sebuah semangat lah untuk masyarakat kita gitu. Bukan hanya sekedar omon-omon ya. Jangan hanya omon-omon. Ada keseriusan gitu dari pemerintah gitu untuk mewujudkan Indonesia tadi yang maju ya, maju dan sejahtera ya. Dan kita berharap bahwa emang apa yang disampaikan oleh presiden juga harus ada bukti loh di masyarakat, jangan hanya lip service aja ya. Karena masyarakat sekarang dan kondisi gini hanya butuh ini loh, aksi nyata gitu loh, yang bisa memberikan efek yang benar-benar bisa memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Kalau hanya omon-omon, masyarakat kita sekarang udah makin pintar gitu loh. Mana mereka sekarang udah bisa memilih mana yang emang hanya omon-omon atau emang kerja nyata gitu loh. Dan itulah yang
sekarang ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang emang bisa memberikan aksi nyata ya bagi masyarakat ya, jangan hanya dia tinggal di meja cuma nunjuk gini, tapi secara pelaksanaannya atau aksinya nggak ada gitu, cuma omong kosong gitu loh. Dan kita berharap bahwa pemimpin kita sekarang ini bisa memberikan aksi-aksi yang nyata lah buat bukan hanya di ekonomi ya, bukan di bidang ekonomi tapi di semua sektor ya, sehingga emang kita untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur itu bisa tercapai. Iya, karena kita kan berharap ya Indonesia Emas 2045 itu emang harus diwujudkan secara nyata ya, bukan malah Indonesia cemas, tapi emang benar-benar visi misi kita itu harus terwujud lah ya. Dan Indonesia masih cerah kok, nggak gelap-gelap amat. Nah itu emang harapan dari semua masyarakat Indonesia ya. Betul. Dan ini kuncinya ada di pemimpin kita gitu kan, sebagai garda terdepan ya yang mempunyai kebijakan ya mereka dia bisa menggerakkan semua sektor itu untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia. Artinya pemerintah sebagai pengendali ya ini juga bisa mengendalikan ekonomi kita sehingga bisa balik ke sedia kala lagi. Gitu. Iya benar. Oke. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.